Sahabat Rema terkasih, hari ini Selasa 11 November 2025 adalah peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Bahan renungan mengacu dari Injil Lukas bab 17 ayat 7-10 dengan tema totalitas pelayanan sebagai hamba. Pada zaman Perjanjian Lama, status hamba tidak selalu berarti budak yang hidup dalam penindasan. Ada beberapa alasan seseorang menjadi hamba. Pertama, seseorang menjadi hamba karena terlilit hutang atau kemiskinan. Daripada mati kelaparan, ia menjual diri untuk bekerja pada orang kaya. Perhambaan ini tidak berlaku seumur hidup, tetapi bisa bebas setelah jangka waktu tertentu. Biasanya pada tahun ke-7 ia dibebaskan. 2. Seseorang menjadi hamba karena tawanan perang. Contoh, orang Gibeon menjadi pengambil air dan penebang kayu untuk Israel. Berdasarkan hukum Taurat, hamba seperti ini tidak boleh diperlakukan dengan kejam. 3. Seseorang menjadi hamba karena ia dilahirkan dari seorang hamba perempuan. Anak yang lahir dari seorang hamba perempuan, otomatis ia akan menjadi hamba juga. Hukum melindungi hamba-hamba yang lahir seperti ini. Menariknya, dalam Perjanjian Lama, istilah hamba juga menjadi gelar kehormatan spiritual. Musa disebut sebagai hamba Tuhan. Daud disebut hambaku Daud oleh Allah. Yesaya disebut hamba Tuhan yang menderita untuk menubuatkan tentang Yesus. Dan bahkan para nabi juga disebut hamba-hamba Allah. Makna hamba Tuhan dalam arti ini berarti orang yang taat, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah oleh karena kasihnya kepada Allah. Pada masa kehadiran Yesus, terutama di Kekaisaran Romawi, perbudakan masih banyak terjadi. Budak tidak memiliki hak hukum dan bisa diperjualbelikan. Meskipun begitu, sebagian budak terdidik dengan baik, bahkan dipercaya untuk mengelola rumah tangga atau bisnis tuannya. Dengan berlatar belakang pada makna perhambaan atau perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel, kiranya bisa membantu kita untuk lebih memahami Injil Lukas yang kita renungkan hari ini, yakni bahwa hamba adalah sepenuhnya milik tuannya, serta melayani tuannya secara total dengan tidak mengharapkan upah atau pujian. Semoga dengan demikian kita pun semakin menghidupi nilai-nilai spiritual seorang hamba, yakni hamba Tuhan, dengan melayaninya secara total. Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.